Anak gue sebab materi. Nu yang tadi gue tanya yang mana? Ini yang rumusnya, berarti kan langsung dikalikan aja toh, dikasih masuk aja. Iya tinggal, iya. Itu sudah yang kupan sudah. Baru. Ini di presentasi dia nih, gue baru. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pak. Ya, waalaikumsalam, selamat sore. Kami ingin memaparan materi Pak hari ini, apa bisa secara online atau offline Pak? Ya baik, ini ya maksudnya Bapak lagi sibuk, jadi nanti kita paparannya lewat online aja ya. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rina Rizkia selaku moderator. Di sini saya bersama teman-teman saya dari kelas B Manajemen Semester 3 akan memaparkan materi terkait perhitungan biaya standar. Nah, di sini dimulai dari saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai standar unit. Nah, di mana di sini standar unit merupakan sistem biaya standar yang menganggarkan biaya dan kuantitas berdasarkan basis per unit. Nah, dalam mempelajari anggaran, menetapkan standar-standar yang digunakan untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja manajerial. Di sini teman-teman bisa lihat ada rumusnya kan. Dalam mempelajari anggaran, menetapkan standar-standar yang digunakan untuk mengendalikan. Nah, namun anggaran adalah ukuran kinerja secara agregat. Nah, di mana kinerja secara agregat di sini menggambarkan pendapatan yang berkaitan dengan pengeluaran, di mana dalam menghitung pendapatan berkaitan pula dengan pendekatan pengeluaran. Nah, di sini diidentifikasikan pendapatan dan biaya dalam total yang seharusnya dialami suatu organisasi jika rencana-rencana berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dengan membandingkan biaya aktual dan pendapatan serta dengan jumlah yang berhubungan dan dianggarkan untuk tingkat aktivitas yang sama. Nah, dalam mempelajari anggaran, menetapkan standar-standar yang digunakan untuk mengendalikan. Nah, dalam pengendalian ini kan ada terjadi pengendalian. Nah, pengendalian ini dapat ditingkatkan dengan cara mengembangkan standar untuk jumlah unit dan jumlah total. Maka rumusnya teman-teman bisa lihat di sini bahwa biaya per unit sama dengan total biaya dibagi dengan total unit. Nah, setelah itu kita masuk ke biaya standar per unit. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa ada total biaya standar per unit. Nah, di mana biaya standar per unit ini untuk suatu input tertentu bergantung pada standar kuantitas dan standar harga. Nah, standar kuantitas tersebut mengacu pada jumlah input yang seharusnya digunakan per unit output. Sedangkan standar harga lebih mengacu pada jumlah yang seharusnya dibayar untuk jumlah input yang digunakan. Nah, maka biaya standar ini dapat dihitung dengan mengkalikan dua standar tersebut. Maka untuk rumus standar per unit adalah standar kuantitas dikali dengan standar harga. Selanjutnya kita beralih ke bahwa di sini adalah jenis-jenis standar. Nah, jenis-jenis standar ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah standar ideal dan yang kedua adalah standar yang dapat dicapai saat ini. Nah, dari namanya tersendiri kita bisa lihat bahwa standar yang ideal itu kan berarti harus secara sempurna. Nah, di sini standar ini itu mengharuskan efisiensi yang maksimal. Berarti cara kerjanya harus cepat dari biasanya mungkin dan dapat diraih hanya jika semuanya beroperasi secara sempurna. Di mana di sini kita tidak boleh mengalami gangguan, tidak boleh terjadi masalah, terus tidak boleh ada kendala pada mesin tersebut, bahkan hanya waktu yang sebentar. Nah, selanjutnya kita ke standar yang dapat dicapai saat ini. Nah, untuk meraih standar yang dapat dicapai saat ini itu kita harus dengan kondisi yang efisien. Berarti mungkin cara kerjanya tepat waktu dan seperti itu. Terus diberikan kelonggaran. Jadi untuk standar yang dapat dicapai saat itu masih boleh ada kerusakan normal atau mungkin ada gangguan atau kemampuan yang kurang sempurna pada mesin tersebut. Nah, standar ini sebenarnya sangat menuntut tapi masih bisa dicapai. Beda sama dengan
standar ideal. Nah, selanjutnya kita beralih ke yang kedua, yang terakhir. Yang terakhir di sini adalah sistem biaya standar diadopsi. Nah, di sini kan pasti muncul pertanyaan-pertanyaan, mengapa sistem biaya standar itu dapat diadopsi? Nah, terdapat dua alasan mengapa mengadopsi sistem biaya itu mungkin sering disebutkan. Yang pertama di sini adalah teman-teman bisa lihat untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian, dan yang kedua adalah untuk memfasilitasi perhitungan biaya produk. Baik, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal mengenai standar unit. Nah, untuk soalnya teman-teman bisa lihat di atas sini, dari bawah sini, itu kan dia untuk rencananya spesifik memproduksi 883 truk. Berarti itu termasuk di dalam unit. Nah, untuk total biayanya adalah sebesar 41 juta dolar. Maka untuk biaya anggarannya di sini kita tulis 41 juta dibagi dengan 883 unit. Nah, untuk biaya aktualnya di sini kita lihat bahwa memproduksi 1228 unit dengan total biaya sebesar 48 juta. Maka di sini kita tulis 48 juta dolar dibagi dengan 1228 unit. Nah, setelah itu kita tinggal bagi, maka ini menghasilkan 46.433 biaya per unit. Nah, ini untuk biaya anggarannya adalah ini. Untuk biaya aktualnya berarti 39.088 biaya per unit. Nah, ini adalah untuk biaya anggarannya dan biaya aktualnya. Setelah itu kita membandingkan biaya aktualnya per kendaraan dengan biaya standar menghasilkan varian yang menguntungkan sebesar. Cara mencari varian menguntungkannya adalah kita mengurangi biaya anggaran dengan biaya aktualnya. Maka varian menguntungkan sebesar 7.345 dengan mengurangi biaya anggaran dan biaya aktualnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, biaya produk standar. Standar unit digunakan untuk menghitung total input yang diperkenalkan untuk output aktual dengan mengalihkan antara standar kuantitas per unit dan output aktual yang diproduksi. Manajer dapat menggunakan kuantitas standar yang diperlukan untuk perencanaan. Misalnya, untuk menentukan berapa yang diperlukan dalam proses produksi yang direncanakan, atau untuk pengendalian dengan membandingkan input yang diperkenalkan dengan input yang sebenarnya digunakan. Asumsikan bahwa 100.000 paket keripik jagung diproduksi sepanjang minggu pertama Maret. Ingat kembali dari tampilan bahwa standar kuantitas unit adalah 18 ons jagung kuning untuk setiap paket, dan standar kuantitas unit untuk operator mesin adalah 0,01 jam per paket yang diproduksi. Berapa banyak jagung kuning dan jam operator yang seharusnya digunakan untuk output aktual sejumlah 100 paket. Jagung kuning yang seharusnya digunakan SQ standar kuantitas dikali output aktual. 18 dikali 100 sama dengan 1.800 ons. Jam operator yang seharusnya digunakan SH sama dengan standar tenaga kerja unit dikali output aktual. 0,01 dikali 100 sama dengan 1000 jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya adalah analisis varian berdasarkan deskripsi umum. Nah, di sini terbagi atas 5. Yang pertama adalah total varian. Total varian adalah selisih antara biaya dan biaya yang direncanakan. Nah, yang berikutnya adalah varian harga. Varian harga adalah selisih antara harga input per unit aktual dan yang direncanakan dikalikan dengan jumlah input yang digunakan. Nah, yang berikutnya varian pemakaian. Selisih antara kuantitas input aktual dan standar dikalikan dengan harga input per unit standar. Yang berikutnya adalah varian yang tidak menguntungkan.
ialah terjadi saat harga aktual atau pemakaian input aktual lebih besar dari harga standar atau pemakaian standar. Yang berikutnya keputusan untuk mengkaji. Keputusan untuk mengkaji ialah varian harus diselidiki jika material yaitu nilainya signifikan dan jika manfaat dari tindakan perbaikian lebih besar dibandingkan dengan biaya penyelidikan. Contoh soal tentang analisis varian berdasarkan deskripsi umum. Di mana di soal ini diminta hitunglah total varian untuk jagung selama minggu pertama. Di mana di sini ada biaya aktual dengan rumusnya AP kali AKI, biaya yang dianggarkan SP dikali SQ, total varian AP dikali AKI dikurang SP dikali SQ. Di mana di sini biaya aktualnya jagung adalah $11.700, biaya yang dianggarkan $8.730, total varian $2.970. Standar kuantitas bahan baku dan tenaga kerja dihitung sebagai standar kuantitas unit, di mana jagung sama dengan SQ 18 dikali 48.500 sama dengan 873.000 ons. Mengalihkan kuantitas standar dengan harga per unit standar yang diberikan dalam tampilan tabel di atas menghasilkan jumlah anggaran yang muncul dalam kolom tersebut adalah jagung sama dengan $0,01 dikali 873.000 sama dengan $8.730. Demikian contoh soal dari analisis varian deskripsi umum. Selanjutnya analisis varian bahan baku. Varian bahan baku langsung yaitu selisih antara biaya bahan baku aktual dan biaya bahan baku standar. Rumusnya bisa dilihat di samping ini, di mana AP harga aktual per unit, SP harga standar per unit, AQ kuantitas aktual bahan baku yang digunakan, dan SQ kuantitas standar bahan baku. Menggunakan informasi varian bahan baku. Yang pertama, tanggung jawab terhadap varian harga bahan baku. Yang kedua, analisis varian harga bahan baku. Ketiga, tanggung jawab terhadap varian penggunaan bahan baku. Dan terakhir, analisis varian pemakaian bahan baku. Selanjutnya, akuntansi dan penempatan varian bahan baku, yaitu mengakui varian harga untuk bahan baku pada saat pembelian, juga berarti bahwa persediaan bahan baku dicatat pada biaya standar. Sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal analisis varian bahan baku. Hasil aktual selama minggu pertama di bulan Maret, produksi aktualnya 48.500. Biaya jagung aktualnya 780.000, harga satuannya $0,015. Ini kita menggunakan pendekatan formula dan pendekatan kolom. Pendekatan formula rumusnya MPF sama dengan AP kurang SP kali AKI. AP-nya $0,15 dikurang 0,01 dikali 780.000 sama dengan $3.900. Yang kedua, rumus yang kedua MUV AKI kurang SQ kali SP. AKI-nya 780.000 dikurang 873.000 dikali $0,01. Hasilnya 930. Yang kedua, pendekatan kolom. Pendekatan kolom rumus kita pertama AP kali AKI. AP-nya $0,15 dikali AKI-nya 780.000, jadi hasilnya $11.700. Yang kedua, SP kali AKI. SP-nya $0,01 dikali AKI-nya 780.000 sama dengan $7.800. Yang ketiga, SP kali SQ, SP-nya $0,01 dikali SQ-nya 873.000 sama dengan $8.730. Varian harganya $3.900, varian pemakaiannya $930 dan total variannya $2.970. Yang selanjutnya yaitu analisis varian tenaga kerja. Varian tenaga kerja dihitung dengan menggunakan pendekatan 3 kolom atau 3 formula. Yang pertama dengan rumus mencari varian tenaga kerja AR dikali AH, kemudian dikurangi dengan SR dikali SH. Yang kedua yaitu mencari varian tarif upah tenaga kerja atau disingkat LRV dengan rumus AR dikali AH, kemudian dikurangi dengan SR dikali AH. Yang ketiga mencari varian efisiensi tenaga kerja dengan rumus SR dikali AH dikurangi dengan SR dikali SH. Untuk AR-nya itu sebagai tarif upah per jam aktual, kemudian AH-nya sebagai jam tenaga kerja yang digunakan, SR-nya sebagai tarif upah per jam standarnya,
Kemudian SH-nya sebagai jam standar yang dipergunakan. Selanjutnya menggunakan informasi varian tenaga kerja. Menggunakan informasi varian tenaga kerja ini menghitung varian menjadi awal proses sebagai umpan balik. Untuk melaksanakan pengendalian adalah hal yang mendasar. Tanggung jawab harus diberikan, signifikan atau tidaknya varian harus dinilai dan varian harus dihitung dengan diungkapkan pada akhir tahun. Kemudian beberapa hal yang harus dilihat dalam menggunakan informasi varian tenaga kerja. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap varian upah tenaga kerja. Yang kedua analisis varian tarif upah tenaga kerja. Yang ketiga tanggung jawab terhadap varian efisiensi tenaga kerja. Yang keempat yaitu analisis varian tarif efisiensi tenaga kerja. Seperti yang ada di slide berikut ini. Kemudian yang ketiga yaitu tambahan terhadap praktik manajemen biaya. Tambahan terhadap praktik manajemen biaya ini selain menghitung perhitungan biaya standar, beberapa perusahaan memilih untuk menerapkan praktik manajemen biaya lainnya seperti perhitungan biaya Kaizen dan perhitungan biaya target. Yang pertama yaitu ada perhitungan biaya Kaizen yang dimana biaya ini menitik beratkan pada pengurangan biaya manufaktur secara berkelanjutan dari produk atau proses yang ada. Yang kedua ada perhitungan target, di mana perhitungan ini menitik beratkan perhitungan biaya perancangan dari produk dan proses terkini dan di masa depan. Untuk rumusnya yaitu target biaya per unit sama dengan harga penjualan per unit yang diharapkan, kemudian dikurangi dengan keuntungan per unit yang diharapkan. Jelasnya bisa dilihat di slide berikut ini. Yang pertama kita mencari LRV-nya terlebih dahulu dengan rumus AR dikurang SR kemudian dikalikan dengan AH. Di sini AR-nya 8,35 dolar, kemudian dikalikan dengan SR-nya yaitu 8 dolar, kemudian dikali dengan AH-nya yaitu 360, maka hasilnya 126 dolar. Kemudian yang kedua kita mencari LFV-nya dengan rumus AH dikurang SH dikali dengan 8 dolar. Maka di sini AH-nya 360, kemudian SH-nya 485, maaf saya hapus. Di sini SR, kemudian dikali dengan SR-nya yaitu 8 dolar. Maka hasilnya yaitu 1000 dolar. Kemudian di dalam LFV ini kita mencari dengan 3 rumus lagi. Yang pertama yaitu SR dikali dengan SH, maka SR-nya yaitu 8 dolar dikali dengan SH-nya yaitu 485, hasilnya 3.880 dolar. Kemudian yang kedua SR dikali AH, di mana SR-nya yaitu 8 dolar dikali dengan AH-nya yaitu 360, maka hasilnya 2.880 dolar. Kemudian yang ketiga AR dikali dengan AH, AR-nya yaitu 8,35 dolar dikali dengan AH-nya 360, maka hasilnya 3.006 dolar. Dari sini kita dapat melihat untuk hasilnya varian upah tenaga kerja yaitu 126 dolar, varian efisiensi tenaga kerjanya yaitu 1.000 dolar dan total variannya 874 dolar. Selanjutnya materi akuntansi varian.
kami asumsikan bahwa varian harga bahan baku dihitung saat bahan baku dibeli. Dengan asumsi tersebut dapat menyatakan aturan umum untuk akun-akun persediaan perusahaan. Semua persediaan dicatat pada biaya standar. Hal ini mengakibatkan biaya aktual tidak dimasukkan ke dalam akun persediaan. Seperti yang telah diilustrasikan dalam PowerPoint, akun-akun yang berisi varian antara biaya standar yang ditetapkan dan biaya aktual ditutup, yang memperkenankan jumlah biaya aktual pada akhirnya mempengaruhi angka akhir dari beban pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan. Dalam mencatat varian yang tidak menguntungkan selalu didebit dan yang menguntungkan selalu dikredit. Untuk yang pertama, ayat jurnal untuk varian bahan baku. Nah di situ sudah ada untuk bahan baku dan varian harga bahan bakunya di sisi debit, sedangkan yang untuk utang dagang berada di sisi kredit. Nah, varian harga bahan baku jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku itu mengasumsikan MPV yang tidak menguntungkan dan ACI adalah bahan baku yang dibeli. Untuk yang kedua, varian penggunaan bahan baku. Nah, yang di akun debit itu ada persediaan dalam proses, dan untuk di sisi kredit, varian penggunaan bahan baku dan bahan baku. Yang selanjutnya ayat jurnal untuk varian tenaga kerja. Tidak seperti bahan baku, ayat jurnal untuk mencatat kedua jenis varian tenaga kerja dilakukan secara bersamaan. Berikut ini jurnal yang umum digunakan untuk mencatat varian tenaga kerja. Asumsi varian upah tenaga kerja tidak menguntungkan dan varian efisiensi tenaga kerja tidak menguntungkan, seperti yang sudah ditampilkan. Untuk utang gajinya berada di sisi kredit. Nah, untuk penempatan varian bahan baku tenaga kerja, varian bahan baku tenaga kerja biasanya ditutup ke beban pokok penjualan. Jika varian bersifat material, varian harus dibagi sama rata di antara beberapa akun. Untuk varian harga bahan baku disamarata di antara persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan barang jadi, dan beban pokok penjualan. Biasanya varian bahan baku dibagi sama rata berdasarkan saldo dari setiap akun dan varian tenaga kerja berdasarkan saldo tenaga kerja di dalam akun. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari soal yang telah diberikan sebelumnya. Oke, di sini ada untuk masing-masing akun. Di sini ada rumusnya untuk bahan baku, varian harga bahan baku, dan utang dagang. Utang dagangnya itu rumusnya AP dikali AKI, sedangkan bahan baku SP dikali AKI. Varian harga bahan baku AP dikurang SP dikali AKI. Kita sisa kasih masuk angka-angkanya yang sudah diberikan tadi dari soal yang meningkat. Hasil kalinya yaitu 4.680 untuk bahan bakunya. Sedangkan untuk varian harga bahan bakunya sendiri, itu kita kurangkan dulu baru kita kalikan, menghasilkan 702. Untuk utang dagangnya kita sisa kalikan AP dikali AKI, yaitu $0,069 dikali 780.000 ons, menghasilkan 5.382. Nah, untuk penulisan ayat jurnalnya, di sini sudah ada bahan baku, varian harga bahan baku. Nah, untuk di sisi kredit itu, di sisi debit itu bahan baku dan varian harga bahan baku. Sedangkan di sisi kredit itu utang dagang. Nah, untuk di sisi kredit itu kita kasih masuk nilai yang kita udah cari tadi memakai rumus. Untuk yang bahan baku hasilnya 4.680 dan untuk yang varian harga bahan baku itu hasilnya 702. Sedangkan di sisi kredit yaitu utang dagang kita sisa tulis 5.382. Dan seperti inilah bentuk ayat jurnalnya. Sekian dan terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah perhitungan biaya standar meningkatkan perencanaan dan pengendalian serta meningkatkan evaluasi kinerja. Perhitungan biaya standar juga memudahkan perhitungan biaya produk. Memiliki biaya produk yang selalu siap sedia akan memudahkan keputusan penetapan harga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.